Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivik Adawiyah dengan NIM channel D018027 dari kelas Perpajakan F 2020 ingin memenuhi tugas dari dosen saya dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi. Di sini ada jenis kas dan setara kas. Berdasarkan unit pengelolaannya, maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Umum Negara atau BUN, yang terdiri atas yang pertama, kas dan setara kas pada rekening kas umum negara dan subrekening kas umum negara di Bank Sentral. Kemudian yang kedua, kas dan setara kas pada rekening pemerintah lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum. Yang ketiga, ada kas pada rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola kuasa BUN. Kemudian yang keempat, ada rekening khusus pemerintah, yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan atau hibah luar negeri. Kemudian selanjutnya yang kedua ada kas dan setara kas yang dikelola Kementerian Negara atau lembaga, yang terdiri dari yang pertama, kas di bendahara penerimaan, yaitu merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kas di bendahara pengeluaran, yaitu merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara atau lembaga dan satuan kerja. Kemudian yang ketiga, ada kas pada BLU atau Badan Layanan Umum yang merupakan saldo kas tunai dan atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian di sini ada konsep pembukuan tabungan. Pembukuan tabungan adalah suatu bentuk untuk mendukung aktivitas tabungan bank seperti mencatat setoran dan penarikan tabungan, perhitungan bunga, dan pencatatan biaya tabungan. Untuk setoran tabungan, seorang penabung bisa menggunakan uang tunai, warkat, transfer masuk yang disetujui bank. Kemudian penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap konter-konter cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Kemudian bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambah saldo tabungan. Perhitungan bunga tabungan bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan mendasarkan pada yang pertama suku bunga berubah-ubah, yang kedua suku bunga tetap, dan yang ketiga suku bunga terendah. Kemudian ada klasifikasi investasi pada efek tertentu. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Kemudian yang ketiga, tersedia untuk dijual. Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Kemudian ada perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut security adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai utang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Obligasi merupakan salah satu bentuk pinjaman uang dengan jangka waktu tertentu dengan surat berharga, atau dapat juga disebut dengan investasi utang. Peminjam